Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran seni budaya dan pendidikan lingkungan hidup sekarang akan kita pelajari ke belakang. Jangan lupa tugas-tugas sebelumnya harus sudah dilengkapi, ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang pola ragam hias dan kebersihan lingkungan serta dampak sampah terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran yang akan kita penuhi hari ini supaya dapat memahami konsep pola ragam hias serta memahami pentingnya kebersihan lingkungan serta dampak sampah terhadap lingkungan. Pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang berulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Ingat bahwa membentuk batik itu polanya berulang, tetapi bentuk berulangnya ada konsepnya. Ada beberapa jenis pola ragam hias. Yang pertama, jenis pola tunggal atau pattern, yaitu bentuk pola yang disusun dengan ukuran yang berdiri sendiri tanpa diberi bentuk yang lain. Contohnya kita mau membuat batik, kemudian konsepnya tentang wayang. Maka kita menonjolkan bentuk wayang itu dalam satu motif saja, tanpa diberi unsur tambahan pelengkap lainnya. Itu dinamakan pola tunggal. Yang kedua, jenis pola ulang himpunan atau assemblage, yaitu bentuk pola yang tiap bagian merupakan suatu kelompok dan kumpulan dari beberapa bentuk atau unsur yang masih bersifat satu kesatuan. Contohnya motif pola ini berulang tadi ya, tetapi tiap ulangannya ini saling ada satu kesatuan. Ini ada 3 macam pola, yang berwarna putih, yang penuh, dan yang berwarna biru. Disusun sedemikian rupa, tapi ketika susunannya itu teratur, maka masih menjadi satu kesatuan. Yang ketiga adalah jenis pola ulang menyeluruh, yaitu ragam hias dengan kombinasi-kombinasi ulangan disertai dengan membubuhkan bentuk lain yang tidak tercakup dalam kelompok tanpa merusak pokok dari ragam hias. Kita mau menonjolkan ragam hias yang di tengah ini, tapi kita bisa membubuhkan gambar lain yang ada di sekitarnya untuk memberikan kombinasi-kombinasi lain, yaitu kombinasi yang pertama ini dan kombinasi yang kedua, tapi tidak menutup konsep dasarnya, yaitu apa yang mau ditonjolkan dari pokok ya batik yang akan dibuat. Sekarang tentang teknik membuat ragam hias. Menggambar ragam hias juga harus memperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan harmonisasi. Yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, ragam hias dibuat dengan suatu teknik yang disebut teknik stilasi. Kemarin sudah diungkit tentang teknik stilasi. Apa itu teknik stilasi? Teknik stilasi adalah suatu teknik yang menyederhanakan atau mengupayakan bentuk realistis menjadi bentuk-bentuk yang digunakan untuk tujuan hiasan. Nah, ini salah satu contoh bentuk teknik stilasi ya. Teknik stilasi ini dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, memberikan kesan datar. Nih, pada bagian ini ya. Kemudian berfungsi untuk hiasan. Ada berbagai ornamen yang dimasukkan ke dalam gambar ini. Berbentuk tegas. Unsur apa yang ditonjolkan di dalam gambar ini? Ini adalah ragam hias bentuk fauna.
Kemudian masih memiliki ciri-ciri motif atau bentuk yang dijadikan sebagai sumbernya. Nah, ini ya. Jadi antara satu kesan unsur dengan unsur yang lain, ini ada yang disebut unsur utamanya, kemudian ada motif-motif pendukung, dan ada motif-motif hiasan. Ini menggunakan teknik stilasi. Saat menstilasi suatu bentuk, harus memperhatikan memberi perhatian pada yang utama pada bagian luar dulu, baru kemudian pada isen. Isen itu isinya ya. Bagian luar itu dijadikan sebagai bangun utama. Kita bilang ini sebagai pigorannya. Sebelum bagian terdalamnya itu memberikan kesan pelengkap, tapi seantara satu unsur dengan unsur yang lain itu saling mendukung. Contohnya gambar batik ini, bagian terluarnya itu terkesan besar, nyata, tapi ada diberi ornamen yang lebih kecil supaya ada perbedaan bagian terluar bagian terluarnya dengan isen atau isi bagian terdalamnya. Nah, ini ada langkah-langkah dan membutuhkan pemikiran yang lebih luas lagi, karena ciri dan sifat khas membentuk bentuk stilasi ini harus memberikan kesan variatif sehingga memiliki daya nilai yang lebih serta menunjukkan adanya suatu daya tarik bentuk itu ada unsur saling mendukung. Pendidikan lingkungan hidup tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan itu menjadi ada penambahan. Selain bebas debu, sampah, dan bau, maka dia harus bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya. Nah, ini adalah definisi kebersihan. Nah, coba amati gambar ini. Alangkah indahnya kalau kita berwisata, tapi kondisi lingkungannya sangat bersih. Orang akan nyaman untuk berlama-lama menghilangkan pikiran yang kalut kalau lingkungannya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya tidak sadar kita sudah berwisata, kemudian bahan-bahan yang harusnya dibuang ke tempat pembuangan itu tetap berada di situ, apa yang terjadi? Sampah. Berapa orang yang berada di tempat rekreasi itu? Ya, bayangkan ya. Pada timbunan sampah biasanya hidup bermacam mikroba dan bakteri penyebab penyakit. Mikroba dan bakteri ini bentuknya kecil sehingga bisa dibawa oleh serangga, misalnya lalat, dan serangga lain yang hidup di tempat sampah. Karena tertempel pada benda lain, maka ketika lalat dan serangga lain itu kemudian menempel pada tempat bukan pada sampah, misalnya di rumah kita atau menempel di baju, maka mikroba yang tertempel itu akan berpindah. Nah, kalau mikrobanya itu membawa penyakit, maka kita bisa terserang penyakit walaupun ringan, tapi tetap itu berbahaya. Biasanya penyakit akibat bakteri atau mikroba itu sakit perut atau diare, batuk-batuk, terus infeksi saluran pernafasan, penyakit kulit, dan lain-lain. Nah, penularan untuk batuk dan infeksi saluran pernafasan itu biasanya melalui percikan ludah orang yang sudah terkena penyakit itu, ya. Jadi orang batuk, orang bersin itu mengeluarkan bakteri atau virus yang ada di dalam tubuhnya. Kalau sudah keluar, maka ketika ada orang di samping kita, maka orang itu akan menghirup
bakteri dan mikroba yang keluar dari orang yang sakit itu sehingga bisa tertular. Tertularnya bisa langsung beberapa saat atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, itulah sebabnya kenapa kalian belajar di rumah, salah satunya adalah menghindari adanya virus yang sangat berbahaya saat ini, yaitu virus COVID-19. Gunakan selalu masker sehingga kita akan terhindar dari debu yang mengandung penyakit itu. Virusnya kecil saja, 0,0001 milimikron. Dengan debu itu masih kecil virus tersebut. Nah, kalau kita tidak menutup hidung kita dengan masker, maka perlindungan pertama udara yang mengandung penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita, sehingga dengan tidak mungkin kita bisa terikut penyakit tersebut, ya. Jadi rajin belajar di rumah, selalu gunakan masker pada saat keluar rumah. Lanjut, kawasan wisata yang merupakan tempat menarik, ya. Wisatawan lokal maupun mancanegara itu biasanya sangat menyukai keindahan karena untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, sekarang aktivitas sosial maupun ekonomi itu bisa berjalan dengan baik kalau lingkungannya itu bersih. Tapi kalau kita tidak sadar lingkungan, maka limbah sampah itu akan menumpuk sedemikian rupa berada pada kawasan wisata tersebut. Ini yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup dan kelestarian wisata. Banyak makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kawasan wisata itu pengen tetap hidup. Maka dari itu sedianya orang harus menyadari bahwa ketika ada di tempat wisata, sampah harus dibuang dengan sedemikian arif, kemudian nantinya orang-orang yang bekerja di sana itu akan nyaman, kemudian kalian kalau berwisata juga nyaman, ada peningkatan kualitas yang diinginkan bagi pengelola tempat wisata itu sehingga tambah menarik dan menunjukkan estetika lingkungannya menjadi semakin bagus. Nah, Indonesia menginginkan seperti itu sehingga suatu daerah yang wisatanya bagus akan menambah penerimaan devisa negara. Apa dampak sampah terhadap lingkungan? Yang pertama berdampak pada gangguan kesehatan. Yang seperti dibicarakan tadi ya, lalat penyebab penularan infeksi. Bukan lalatnya, tapi bakteri dan mikroba serta virus yang ada di tempat sampah itu tertempel di dalam tubuh lalat. Kemudian menurunkan kualitas lingkungan. Orang akan enggan untuk berada pada lingkungan yang kotor karena mengganggu kesehatan, pandangan juga tidak enak. Yang ketiga, menurunkan estetika lingkungan. Bau dan kotoran sampah yang berserakan ini tidak enak untuk dipandang. Itu namanya estetika, ya. Akibatnya terhambatnya pembangunan negara karena devisa berkurang. Alangkah indahnya kita bisa berwisata dengan lingkungan yang bersih ketika kita melihat sunset, matahari tenggelam, itu sangat luar biasa nyaman. Ya, dengan menurunnya kualitas dan estetika lingkungan, maka pengunjung enggan untuk berwisata dan tidak nyaman. Itu makin lama saling menularkan informasi yang jelek, akibatnya dampaknya pada tempat wisata tersebut. Coba bayangkan ini, berapa banyak orang yang berwisata seperti ini. Kemudian berapa banyak orang mulai tidak suka karena tidak nyaman. Berapa banyak sudah dipromosikan kejelekan dari tempat wisata itu. Jadi kata kuncinya adalah hidup bersih. Nah,
Coba bandingkan ini daerah sekitar pantai yang banyak sampahnya, tidak terkelola seperti ini, dengan kenyamanan kita berada di dalam lingkungan tempat wisata. Nah, sekian saja, mudah-mudahan bisa jadi perhatian sehingga kita bisa sadar lingkungan. Penyampaian materi hari ini bab kedua untuk seni budaya dan pendidikan lingkungan hidup sudah selesai. Minggu depan kita masuk bab ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.